Lady Louise Windsor, pilihan diam-diam yang mengejutkan. Kerajaan, antara kemandirian, sentimen, dan keseimbangan kerajaan yang baru. Dalam dunia monarki Inggris, di mana setiap gerak-gerik diamati, ditafsirkan, dan seringkali dibesar-besarkan, beberapa perubahan datang bukan dengan kemeriahan, tetapi dengan keheningan yang mampu mengguncang fondasi tradisi berabad-abad. Inilah tepatnya kasus Lady Louise Windsor, sosok yang bijaksana dan jauh dari sorotan media yang dengan keputusan pribadi yang tak terduga, mengejutkan, bahkan Raja Charles III menimbulkan pertanyaan baru tentang masa depan keluarga kerajaan dan peran generasi muda dalam monarki. Sejak lahir, Lady Louise telah berada dalam posisi yang unik. Cukup dekat dengan takhta untuk menjadi bagian integral dari sistem kerajaan, namun cukup jauh untuk mempertahankan tingkat privasi tertentu. Putri dari Pangeran Edward, Duke of Edinburgh, dan Sophie, Duchess of Edinburgh, Louise tumbuh dalam lingkungan di mana rasa tanggung jawab dan penghormatan terhadap tradisi adalah nilai-nilai utama. Namun, tidak seperti anggota keluarga kerajaan lainnya yang lebih terekspos, bangsawan muda ini selalu memilih jalan kebijaksanaan dan pengamatan, menghindari sorotan dan mempertahankan profil yang sangat rendah. Selama bertahun-tahun, Lady Louise telah menjadi salah satu tokoh paling misterius dalam monarki Inggris. Penampilan publiknya terbatas tetapi selalu diamati dengan cermat. Setiap pilihannya, bahkan ketidakhadirannya, telah menimbulkan komentar dan spekulasi di antara pengamat dan penggemar kerajaan. Dalam konteks di mana peran anggota monarki seringkali didefinisikan oleh harapan yang kaku dan protokol yang telah ditetapkan, Louise telah mengembangkan pendekatan yang berbeda, berdasarkan refleksi dan pencarian identitas pribadi yang tenang. Tidak seperti banyak bangsawan di masa lalu yang dikenal karena pilihan spektakuler atau pernyataan publik yang menentang tradisi, Lady Louise tidak pernah secara terbuka mengungkapkan sikap pemberontak. Ia tidak menantang sistem dengan pernyataan kontroversial atau mencari perhatian media. Strateginya, jika dapat disebut demikian, adalah mendengarkan dan mengamati, perlahan-lahan mengembangkan kesadaran batin tentang jenis kehidupan yang ingin ia bangun. Namun, di balik citra yang tenang ini, terdapat sejarah pribadi yang kompleks, yang terdiri dari refleksi dan aspirasi mendalam yang tidak selalu selaras dengan jalur tradisional keluarga kerajaan. Monarki menawarkan hak istimewa yang luar biasa, keamanan ekonomi, prestis internasional, dan peran sentral dalam sejarah kerajaan Inggris. Namun, hal itu juga menuntut pengorbanan yang signifikan. Privasi berkurang drastis, kebebasan pribadi terbatas, dan setiap keputusan menjadi bagian dari pertunjukan publik yang terus-menerus. Menurut sumber yang dekat dengan bangsawan muda itu, Louise merasakan beban tanggung jawab ini dengan intensitas yang semakin meningkat. Di balik daya tarik mahkota, sebenarnya terdapat pengorbanan emosional dan pribadi yang seringkali tidak terlihat oleh masyarakat umum. Seiring waktu, wanita muda itu mengembangkan keinginan untuk membangun karier independen, berdasarkan minatnya sendiri dan bukan semata-mata pada peran institusionalnya. Salah satu faktor yang berkontribusi pada evolusi pribadi ini adalah kehadiran yang bijaksana, namun signifikan dari seorang pemuda bernama Felix. Sedikit yang diketahui tentangnya, sebagian karena rombongan kerajaan dilaporkan merahasiakan identitasnya untuk melindungi privasi hubungan mereka. Namun, menurut rumor yang beredar di kalangan akademisi dan pengamat kerajaan, Felix diyakini sebagai mahasiswa berusia 20 tahun di Universitas St. Andrews, sebuah universitas yang dikenal pernah menjadi tempat kuliah Pangeran William dan Kate Middleton. Hubungan antara Lady Louise dan Felix dilaporkan dimulai sekitar 2 tahun lalu sebagai persahabatan biasa antara teman kuliah. Namun, seiring waktu, ikatan tersebut telah berkembang menjadi lebih dalam, menarik perhatian pengamat kerajaan. Pemuda itu dilaporkan terlihat bersama Louise pada kesempatan-kesempatan penting, selalu menunjukkan sikap hormat dan menghindari upaya publisitas apapun. Momen yang sangat penting dikatakan terjadi selama Festival Kuda dan Kereta 2024.
sebuah acara di mana Lady Louise berpartisipasi menunjukkan kecintaannya yang besar pada olahraga berkuda, sebuah tradisi yang sangat mengakar dalam keluarga kerajaan Inggris. Felix yang hadir di antara penonton dikatakan telah secara diam-diam mendukung wanita muda itu, menghindari gerakan apapun yang dapat menarik perhatian media. Ia juga hadir di kompetisi berikutnya di Sandringham, di mana Lady Louise memenangkan medali perak bergengsi. Pada kesempatan itu, pemuda tersebut dilaporkan terlihat berbagi momen bahagia dengannya, yang semakin memicu spekulasi tentang hubungan romantis yang kini telah terjalin. Profil Felix juga tampak sangat menarik karena latar belakang internasionalnya. Lahir di London pada tahun 2004, ia adalah putra Jonathan Clamp, seorang pengacara dan mantan kandidat parlemen untuk Partai Konservatif, dan istrinya Kendall. Setelah tahun-tahun pertamanya di Inggris, keluarga tersebut pindah ke Australia, di mana Felix menyelesaikan sebagian besar pendidikannya di Melbourne Grammar School, yang bergengsi antara tahun 2017 dan 2022. Pengalaman internasional ini akan membantu membentuk kepribadian yang terbuka, yang mampu bergerak secara alami di antara konteks budaya yang berbeda. Menurut beberapa interpretasi, hubungan dengan Felix mungkin telah sangat memengaruhi pilihan pribadi Lady Louise. Lebih dari sekadar pemberontakan terhadap aturan monarki, keputusannya tampaknya mewakili perjalanan penegasan diri individu. Putri bangsawan muda itu mungkin memilih untuk memprioritaskan ketenangan dirinya sendiri dan membangun kehidupan yang autentik, menunjukkan bahwa keberanian tidak selalu diwujudkan melalui tindakan dramatis, tetapi seringkali melalui pilihan yang tenang dan bijaksana. Perkembangan pribadi ini akan mengejutkan Raja Charles III sendiri, yang mungkin memiliki harapan berbeda untuk masa depan cucunya. Namun, pilihan Louis mencerminkan pergeseran yang lebih luas yang memengaruhi seluruh monarki kontemporer, yang semakin ditantang untuk memenuhi tuntutan generasi baru akan otonomi dan pemenuhan pribadi. Kisah Lady Louise Windsor bukan hanya sebuah episode dalam dinamika keluarga kerajaan, tetapi juga simbol transformasi budaya yang lebih luas di era di mana individualitas dan kesejahteraan pribadi memainkan peran sentral. Bahkan, institusi yang secara tradisional kaku seperti monarki dipaksa untuk mendefinisikan kembali keseimbangan mereka. Melalui sikapnya yang bijaksana dan penuh pertimbangan, Louis menunjukkan bahwa mungkin untuk mendefinisikan kembali takdir seseorang tanpa secara terbuka memutuskan hubungan dengan masa lalu. Pilihannya tidak memicu skandal atau konflik publik, tetapi tetap menghasilkan dampak yang signifikan, menunjukkan bahwa perubahan dapat muncul bahkan dari tindakan yang tampaknya kecil. Aristokrat muda itu tidak berusaha untuk menggulingkan institusi monarki, tetapi menunjukkan bahwa ada ruang untuk interpretasi yang lebih personal tentang peran kerajaan. Jalur karirnya menunjukkan bahwa masa depan monarki dapat ditandai dengan fleksibilitas yang lebih besar, mampu mendamaikan tradisi dan aspirasi individu. Felix tumbuh di lingkungan sekolah yang dikenal dengan standar akademik yang tinggi dan fokus pada pengembangan karakter. Teman sekelas dan guru menggambarkannya sebagai sosok yang bijaksana, seimbang, dan memiliki kepercayaan diri batin yang tenang. Karakteristik yang tampaknya selaras sempurna dengan temperamen yang pendiam dan tenang yang sering dikaitkan dengan Lady Louise. Setelah menyelesaikan studinya, Felix memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Inggris, pindah ke Skotlandia untuk kuliah di Universitas St. Andrews. Universitas Skotlandia, yang secara historis terkait dengan keluarga kerajaan, dikenal dengan suasana tradisionalnya dan komunitas mahasiswa yang intim dan tertutup. Dalam konteks ini, jauh dari perhatian media yang konstan, Felix dan Lady Louise dapat berbagi momen kehidupan universitas yang relatif normal. Kelas, jalan-jalan di jalan-jalan bersejarah kota, dan percakapan jauh dari kilatan fotografer memicu rumor tentang kemungkinan hubungan romantis antara kedua anak muda tersebutnya. Para pengamat dan penggemar kerajaan telah memperhatikan tanda-tanda halus. Penampilan bersama
isyarat saling mendukung, keakraban alami yang tidak luput dari perhatian. Namun, sesuai dengan sikap tertutup keluarga kerajaan, belum ada konfirmasi resmi yang pernah dirilis. Semuanya tetap setidaknya di depan umum dalam ranah spekulasi. Secara paradoks, sikap tertutup inilah yang justru meningkatkan minat publik, mengubah dugaan hubungan tersebut menjadi sebuah kisah yang diamati dengan rasa ingin tahu, tetapi juga rasa hormat. Yang menarik perhatian banyak pengamat adalah bagaimana Felix tampak secara alami berbaur dengan lingkaran yang dekat dengan keluarga kerajaan. Ia tidak tampak terintimidasi oleh beban tradisi atau tertarik oleh perhatian media. Sebaliknya, ia tampaknya lebih menyukai posisi yang sederhana, menawarkan kehadiran yang stabil dan menenangkan. Sikap ini telah membuat beberapa orang berspekulasi bahwa di masa depan, ia mungkin akan menjadi bagian dari lingkaran kerajaan yang lebih luas. Namun, nasib hubungan ini tetap tidak pasti, seperti yang sering terjadi pada hubungan yang melibatkan tokoh publik. Di samping meningkatnya perhatian pada kehidupan pribadinya, Lady Louise terus mempesona karena perjalanan pribadinya, yang sangat ditandai oleh masa kecil yang tidak lazim bagi seorang anggota monarki. Sejak lahir, Louis telah hidup dalam lingkungan yang, meskipun termasuk dalam dimensi kerajaan, dibangun dengan tujuan untuk memastikan kehidupan sehari-harinya seautentik mungkin. Pangeran Edward dan Sophie, Duchess of Edinburgh, sengaja memilih untuk melindungi anak-anak mereka dari tekanan media yang sering menyertai keluarga Windsor. Masa kecil, Louis sebagian besar dihabiskan di pedesaan, di tengah lanskap yang tenang, jalan-jalan di luar ruangan, dan aktivitas sederhana, jauh dari kekakuan upacara resmi. Momen keluarga ditandai dengan normalitas, tanpa formalitas yang berlebihan, dan pendidikannya berfokus pada nilai-nilai seperti kebaikan, kesabaran, dan rasa hormat. Dalam lingkungan yang tenang ini, Lady Louise mengembangkan kepribadian yang penuh perhatian dan bijaksana. Sejak usia muda, ia menunjukkan kemampuan untuk mengamati secara mendalam, kualitas yang membawanya untuk memahami sejak dini makna dan bobot gelarnya. Meskipun keanggotaan dalam keluarga kerajaan adalah sebuah hak istimewa, hal itu juga membawa tanggung jawab dan harapan yang sulit diabaikan. Seiring berjalannya waktu, Louis mulai mempertanyakan hubungan antara kebahagiaan pribadi dan kehidupan publik. Refleksinya tidak pernah muncul sebagai tanda pemberontakan, melainkan sebagai upaya untuk memahami peran yang telah diberikan takdir kepadanya. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul pada saat monarki itu sendiri sedang mengalami transformasi. Skandal dan ketegangan internal dalam keluarga kerajaan memicu perdebatan tentang peran monarki dalam masyarakat kontemporer. Bagi Louis, peristiwa-peristiwa ini bukan hanya peristiwa yang layak diberitakan, tetapi pengalaman yang secara langsung memengaruhi persepsinya tentang masa depannya. Kematian Ratu Elizabeth II menandai momen yang sangat penting. Bagi Inggris Raya itu menandai berakhirnya sebuah era, sementara bagi Louis itu mewakili kehilangan pribadi dan simbolis. Sang penguasa mewujudkan stabilitas, dedikasi, dan rasa tanggung jawab. Kepergiannya mengingatkan Louis akan kerapuhan hidup dan keniscayaan perubahan. Dengan naiknya Raja Charles III, monarki mulai menghadapi tantangan baru yang berkaitan dengan modernitas dan kebutuhan akan pembaharuan. Skenario ini tentu saja juga memengaruhi perjalanan batin bangsawan muda itu. Berkabung seringkali mengarah pada kesadaran yang lebih besar. Bagi Lady Louise, itu berarti merenungkan nilai waktu dan kebutuhan untuk membangun kehidupan yang autentik. Dia mulai bertanya-tanya apakah jalan tradisional yang diperuntukkan bagi anggota keluarga kerajaan dapat memungkinkan pemenuhan pribadi atau apakah sebaliknya itu berisiko membatasinya. Harapan masyarakat terhadapnya menjadi semakin jelas. Meskipun tidak ada dokumen resmi yang pernah menguraikan masa depannya, opini publik sering berasumsi bahwa Louis akan mengambil peran sebagai anggota keluarga kerajaan yang bekerja, menghadiri acara publik dan mewakili monarki. Setiap penampilannya selalu diawasi, sama seperti setiap ketidakhadirannya memicu pertanyaan dan spekulasi. Bagi Lady Louise, ketidakpastian tidak pernah terwujud dalam bentuk penentangan terbuka atau perlawanan terhadap aturan monarki.
Sebaliknya, itu adalah proses internal yang ditandai oleh keraguan yang mendalam. Aristokrat muda itu mendapati dirinya menghadapi pertanyaan yang bergema dalam banyak kehidupan, tetapi dalam kasusnya, pertanyaan itu mengambil dimensi yang diperkuat oleh visibilitas dan tanggung jawab yang terkait dengan perannya. Siapakah dia di luar ekspektasi publik? Terpecah antara kesetiaan kepada keluarganya dan keinginan yang tumbuh untuk menempuh jalan pribadi, Lady Louise pasti mengalami krisis identitas yang sesungguhnya. Tidak ada pelatihan kerajaan, betapapun ketatnya, yang dapat mempersiapkannya untuk refleksi yang begitu intim dan kompleks. Dibesarkan dalam lingkungan di mana rasa tanggung jawab adalah pilar fundamental. Wanita muda itu secara bertahap mulai mempertanyakan beban pribadi yang ditimbulkan oleh kehidupan monarki. Titik balik menurut berbagai interpretasi akan terjadi dalam konteks yang sama sekali tidak terduga, universitas. Memasuki Universitas Saint Andrews, sebuah institusi yang sudah terkenal karena menampung anggota keluarga kerajaan lainnya, mewakili lebih dari sekadar perjalanan akademis bagi Lady Louise. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita muda itu merasakan anonimitas. Ia tidak lagi diperkenalkan oleh gelar bangsawannya atau dikategorikan oleh ekspektasi protokol. Ia hanyalah Louise, seorang mahasiswa seperti banyak lainnya. Kehidupan universitas sehari-hari menawarkannya kebebasan yang belum pernah dikenalnya. Kuliah, diskusi budaya, jam-jam yang dihabiskan di perpustakaan, dan momen interaksi dengan teman-temannya membuka cakrawala intelektual dan emosional yang baru. Jauh dari kekakuan upacara resmi dan komitmen institusional yang dijadwalkan dengan cermat, Louise mulai membangun rutinitas berdasarkan rasa ingin tahu dan pertumbuhan pribadi. Buku, percakapan akademis, dan sesi belajar yang panjang merupakan alat fundamental untuk perkembangan batinnya. Dalam lingkungan itu, hari-harinya tidak lagi diatur untuk mencerminkan citra publik, tetapi untuk memenuhi kebutuhan akan pengetahuan dan pemenuhan pribadi yang tulus. Melalui pengalaman ini, Lady Louise mulai melihat lebih jelas sistem tempat ia dibesarkan. Dari jauh, peran kerajaan tampak kokoh, bergengsi, dan terhormat. Namun, ketika ia mengamatinya lebih sadar, wanita muda itu mulai menyadari biaya tersembunyinya. Hilangnya privasi secara bertahap, kebutuhan untuk mewakili simbol daripada seseorang, dan tekanan media yang terus-menerus adalah elemen-elemen yang, seiring waktu, dapat menimbulkan rasa kehilangan identitas. Apa yang awalnya tampak seperti tempat perlindungan akademis, sementara berubah menjadi cermin tempat Louise dapat mengamati dirinya sendiri dengan lebih jelas. Ia memahami bahwa menjauhkan diri dari tradisi tertentu tidak berarti menyangkal keluarga atau warisan budayanya, melainkan memilih jalan yang didasarkan pada otentisitas dan keseimbangan pribadi. Sementara di luar ruang kelas universitas dunia terus berspekulasi tentang masa depannya, transformasi Lady Louise terjadi jauh dari sorotan. Tidak ada pengumuman resmi atau pernyataan publik. Namun, dalam keheningan ruang-ruang yang didedikasikan untuk belajar dan refleksi, sebuah keputusan perlahan mulai terbentuk untuk membangun kehidupan yang dipandu bukan oleh harapan orang lain, tetapi oleh kesadaran pribadi yang lebih kokoh. Pilihan eksistensial yang besar jarang muncul dari peristiwa mendadak atau konfrontasi dramatis. Dalam kasus Lady Louise, perubahan akan menjadi hasil dari proses bertahap yang dipicu oleh refleksi malam hari, percakapan pribadi, dan momen introspeksi. Tidak ada pemicu tunggal, melainkan kesadaran perlahan akan kebutuhan untuk mempertahankan identitasnya sendiri. Aristokrat muda itu akan dengan hati-hati mempertimbangkan konsekuensi dari keputusannya. Ia menyadari bahwa memilih jalan yang lebih independen berarti kurangnya visibilitas publik dan jarak yang lebih jauh dari kegiatan resmi monarki. Ia tahu bahwa beberapa peluang pasti akan tertutup dan bahwa pilihannya dapat mengecewakan orang-orang terdekatnya. Di tengah refleksi ini terdapat sosok Raja Charles III, simbol hidup dari kesinambungan sejarah monarki Inggris. Bagi Lady Louise,
Raja tidak hanya mewakili anggota keluarga, tetapi juga perwujudan tradisi yang membentuk pendidikan dan jalan hidupnya. Wanita muda itu sangat menyadari bahwa keputusannya dapat mengubah, meskipun sedikit, keseimbangan kelembagaan. Namun, di samping kekhawatiran akan mengecewakan harapan keluarga, muncul kekhawatiran lain yang lebih pribadi. Risiko menjalani hidup yang dibangun di atas peran yang telah ditetapkan sebelumnya, secara bertahap mengorbankan otentisitas diri. Gagasan untuk mengenakan topeng sosial permanen dan menyesuaikan diri dengan model yang tidak sepenuhnya mencerminkan sifat asli seseorang, menurut beberapa interpretasi, akan menjadi prospek yang tidak berkelanjutan. Ketika berita tentang keputusannya mulai beredar di kalangan istana, reaksinya tidak ditandai dengan ketegangan atau konfrontasi publik. Sebaliknya, keheningan yang reflektif, yang dipenuhi dengan emosi yang bertentangan, akan menyebar. Kejutan akan bercampur dengan melankoli yang dapat dimengerti, karena anggota keluarga kerajaan mencoba memahami implikasi dari pilihan tersebut. Lady Louise akan menjelaskan bahwa keputusannya bukanlah pelarian dari atau penolakan terhadap monarki. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan kembali hubungannya dengan institusi tersebut, menetapkan batasan yang akan memungkinkannya untuk mempertahankan identitas pribadinya. Lebih dari sekadar tindakan pemberontakan, pilihannya dapat diinterpretasikan sebagai isyarat kesadaran dan kedewasaan. Menurut rumor, Raja Charles III bereaksi dengan pengertian dan rasa hormat, menyadari kesulitan yang sering menyertai konflik antara tugas institusional dan aspirasi pribadi. Pengalaman hidupnya, yang ditandai dengan pilihan-pilihan kompleks dan perjalanan panjang persiapan menuju takhta, memungkinkannya untuk menerima keputusan cucunya dengan tenang, tanpa menyembunyikan rasa kecewa yang wajar. Seiring waktu, keluarga kerajaan mulai menerima realitas baru ini, mengakui tekad dan kejelasan yang ditunjukkan oleh Lady Louise. Kekuatannya terletak bukan pada gerakan dramatis atau pernyataan publik, tetapi pada kemampuan untuk mengenali batas-batas dirinya sendiri dan menghormatinya dengan teguh. Dalam konteks sosial yang sering mengaitkan kekuasaan dengan visibilitas dan spektakularisasi, kisah Lady Louise merupakan contoh keberanian yang tenang. Kisahnya menunjukkan bahwa kesetiaan pada asal-usul seseorang tidak selalu berarti penghapusan individualitas seseorang. Sebaliknya, hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan pribadi dapat membutuhkan jarak, refleksi, dan kemampuan untuk mendefinisikan kembali batasan diri. Perjalanan yang dilakukan oleh bangsawan muda ini menyoroti bagaimana perubahan dapat terjadi secara bertahap, dengan hormat dan secara sadar. Dengan memilih untuk mendengarkan suara hatinya, Lady Louise tidak menolak dunia tempat ia dibesarkan, tetapi hanya memulai jalan yang memungkinkannya untuk hidup lebih otentik dan berkelanjutan. Yang pertama kali diperhatikan publik bukanlah pengumuman resmi atau wawancara yang mengungkap banyak hal, melainkan ketidakhadirannya yang bijaksana. Beberapa janji resmi tetap tidak terkonfirmasi, kehadirannya di acara-acara institusional menjadi kurang sering, dan perlahan ekspektasi seputar dirinya mulai bergeser. Pergeseran ini menimbulkan banyak pertanyaan di antara para pengamat dan penggemar kerajaan, mengubah setiap detail menjadi objek analisis dan interpretasi. Kurangnya penjelasan resmi memicu rasa ingin tahu dan spekulasi. Namun, apa yang awalnya tampak seperti ketidakpastian atau keraguan seiring waktu terungkap sebagai pilihan yang sadar. Bagi Lady Louise, yang tumbuh di lingkungan yang didominasi oleh aturan tak tertulis, protokol, dan kewajiban institusional, keheningan menjadi bentuk ekspresi. Dengan menolak untuk membenarkan setiap langkah hidupnya kepada opini publik, ia menegaskan prinsip yang sederhana namun revolusioner: hak untuk mengendalikan narasi pribadinya sendiri. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang makna sebenarnya dari tugas kerajaan. Untuk waktu yang lama, citra kekuatan dalam monarki dikaitkan dengan penyangkalan diri total, dengan gagasan bahwa anggota keluarga kerajaan harus mengorbankan individualitas mereka demi kebaikan institusi. Lady Louise, dengan pilihan diamnya,
menawarkan perspektif yang berbeda. Ia menunjukkan bahwa kesetiaan pada tradisi tidak selalu berarti penghapusan identitas seseorang. Anggota kerajaan muda itu mewujudkan bentuk keberanian yang lebih halus, kurang mencolok, tetapi tidak kalah pentingnya. Keberanian yang lahir dari kesadaran diri dan kemampuan untuk membuat pilihan otentik tanpa mencari persetujuan eksternal. Melalui perilakunya, ia menunjukkan bahwa mungkin untuk menghormati sejarah, keluarga, dan tanggung jawab institusional sambil mempertahankan ruang pribadi untuk mengembangkan mimpi, hasrat, dan hubungan yang tulus. Perkembangan pribadi ini tidak luput dari perhatian keluarga kerajaan. Bagi Raja Charles III, khususnya, perjalanan Lady Louise telah memiliki makna simbolis. Sang raja menghabiskan sebagian besar hidupnya mencoba mendamaikan harapan publik dan keyakinan pribadinya, menghadapi kritik dan kesalahpahaman. Pilihan cucunya, yang awalnya mengejutkan, juga mewakili kesempatan untuk refleksi dan saling pengertian. Alih-alih menimbulkan konflik, hal itu justru mendorong dialog keluarga yang didasarkan pada empati dan pengakuan akan kebutuhan individu. Bertentangan dengan kekhawatiran beberapa pengamat, Lady Louise tidak menghilang dari kehidupan publik. Sebaliknya, ia memilih untuk hidup lebih terencana, dengan hati-hati memilih penampilannya dan mendedikasikan waktu untuk kegiatan pribadi. Jauh dari perhatian media yang terus-menerus, diperkirakan bahwa ia telah menemukan kembali gairah yang dipupuk sejak kecil, seperti membaca, menulis, dan bentuk ekspresi kreatif yang mampu menawarkan keseimbangan dan ketenangan. Pada saat yang sama, kehidupan pribadinya tampaknya semakin berperan sentral. Beberapa rumor menunjukkan kemungkinan kehadiran tokoh penting dari latar belakang akademiknya, seorang pemuda Australia yang ia temui selama masa kuliahnya. Meskipun rumor-rumor ini belum dikonfirmasi secara resmi, makna simbolisnya jelas. Rumor tersebut mewujudkan gagasan tentang hubungan yang dibangun atas dasar spontanitas dan keaslian, jauh dari logika representasional yang seringkali menjadi ciri kehidupan nyata. Salah satu aspek terpenting dari perjalanan Lady Louise adalah penemuan kembali kebebasan-kebebasan kecil sehari-hari. Berjalan tanpa dikenali, mengatur hari-hari tanpa batasan institusional, menikmati momen-momen ketenangan tanpa harus memberikan penjelasan publik. Pengalaman yang bagi banyak orang adalah hal biasa, tetapi bagi anggota keluarga kerajaan, hal itu dapat memiliki nilai yang luar biasa. Perubahan ini tidak melemahkan citra monarki, seperti yang dikhawatirkan sebagian orang, tetapi justru membantu mendekatkannya dengan realitas kontemporer. Keputusan Lady Louise telah menyoroti bagaimana lembaga-lembaga yang paling lama berdiri mampu bertahan justru karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Pilihannya menunjukkan bahwa tradisi tidak selalu abadi, tetapi dapat berkembang dengan mengintegrasikan kepekaan baru dan cara hidup baru. Perjalanannya juga merupakan refleksi tentang hubungan antara individu dan lembaga. Lady Louise tidak pernah menyangkal keanggotaannya dalam keluarga kerajaan, dan ia juga tidak menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa rasa hormat terhadap warisan seseorang dapat berdampingan dengan pencarian identitas pribadi yang otonom. Dalam hal ini, keheningannya bukanlah isyarat penolakan, melainkan tindakan pembaharuan. Kisah Lady Louise Windsor menawarkan banyak hal untuk direnungkan, bahkan di luar monarki. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keberanian tidak selalu diwujudkan melalui tindakan dramatis atau pernyataan publik. Terkadang, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mendengarkan diri sendiri dan membuat pilihan yang konsisten dengan nilai-nilai seseorang, bahkan ketika keputusan-keputusan ini menentang harapan yang telah ditetapkan. Contohnya menunjukkan bahwa di balik setiap peran publik terdapat dimensi pribadi berupa keinginan, harapan, dan kerapuhan. Di zaman di mana paparan media tampaknya tak terhindarkan, pilihan untuk melindungi privasi seseorang menjadi semakin penting.
Lady Louise telah menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk mendamaikan tanggung jawab dan otentisitas berkontribusi pada pembaharuan citra kerajaan melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan realistis. Masa depan Windsor muda tetap terbuka dan penuh kemungkinan. Perjalanan hidupnya yang diamati dengan minat yang semakin besar dapat menjadi teladan bagi generasi baru keluarga kerajaan yang dituntut untuk menghadapi masyarakat yang terus berubah. Dalam konteks ini, pengalamannya menjadi bukti bagaimana tradisi dapat berdialog dengan perubahan tanpa kehilangan esensinya.